Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Edi Hartono selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati, serta kepada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Salawat teriring salam, marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia dan di akhirat, dan Nabi kita yang telah membawa zaman ke zaman terang benderang seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan di sini saya akan memandu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Dewi Ramawati, bersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Edi Hartono SBD selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati, dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru UPT Ece Negeri 3 Subragung, terima kasih sekali atas waktunya. Pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara calon guru penggerak angkatan 11, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Hartono SPD. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan sehat walafiat, tidak ada halang suatu apapun untuk melaksanakan kegiatan ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru SC Negeri 3 Subragung yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Edi Hartono selaku calon guru penggerak angkatan 11. Pesan saya hanya 3. Yang pertama adalah untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah, dan dilakukan secara
akademik dan pengembangan karakter siswa di sekolah itu. Saya kira itu mudah-mudahan pelaksanaan diseminasi budaya positif yang disampaikan nanti oleh Pak Edi Hartono bisa dilaksanakan dengan lancar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Rahmawati yang telah memberikan sambutan dan pesan-pesannya. Meningkat acara yang keempat, yaitu inti acara dominasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Edi Hartono. Kepada Bapak Edi Hartono, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk membawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif sebagai tugas saya untuk melengkapi aksi nyata. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dewi Rahmawati SPD. Yang saya hormati rekan sejawat, Bapak Ibu staf Dewan Guru UPTS yang Beragung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kenikmatan. Salah satu di antaranya yang bisa kita nikmati adalah nikmat sehat, sehingga kita semua bisa melangkahkan kaki kita ke sekolah yang tercinta ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai abdi negara, di mana tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak kehidupan bangsa atau anak didik kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selaku umatnya menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Rahmawati yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya, yang seharusnya hari ini sudah bisa pulang, tapi alhamdulillah dengan semangat mau mengikuti apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu bisa juga menerapkan, karena diseminasi di sini adalah tugas saya mengibaskan, berkolaborasi dengan Bapak Ibu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya? Budaya positif. Oke, terima kasih. Jangan tegang Bapak Ibu, masih semangat? Semangat atau tidak ini? Semangat, alhamdulillah. Kayaknya tertawa kok mandan kurang semangat. Itu sudah ada kue, monggo dicicipi biar tambah semangat, seperti itu. Oke, baik, langsung akan saya sampaikan diseminasi budaya positif. Dalam hal ini kaitannya yang akan saya berikan adalah ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini nanti coba Bapak Ibu jawab, ya. Kira-kira dari pertanyaan ini apa jawabannya? Perintah pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu setuju bila, ya, apakah Bapak Ibu setuju bila titik-titik? Berarti melengkapi lagi. Nomor 1,
Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Coba dari pertanyaan ini silakan Bapak Ibu menjawab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kira-kira pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Pak Fandi? Setuju? Oke. Bu Erna, setuju tidak? Setuju. Bu Emma? Yang tidak setuju tunjuk jari. Yang tidak setuju. Yang tidak setuju. Oke, 1, 2, 3. Nanti kita akan coba bedah. Kita boleh kasih jawaban dulu. Nanti di belakang ada penjelasannya. Berarti yang setuju separuh, yang setuju separuh. Nanti kita cari yang benar, yang setuju atau yang tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa atau tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang setuju tunjuk jari. Yang setuju. Memberikan hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju tidak? Setuju. Yakin? Sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Kita sekarang fair-fair aja. Setuju atau tidak? Setuju. Yang tidak setuju tunjuk jari. Bu Emma. Yang lainnya setuju. Oke, nggak apa-apa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Pasti setuju semua jawabannya. Karena apa? Tugas kita sebagai guru tentunya harus mampu memberikan solusi untuk setiap masalah yang ada pada siswa. Jawabannya setuju. Oke. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak? Yakin setuju? Setuju. Berarti semuanya setuju. Untuk pertanyaan Bapak Ibu silakan nanti disimpan. Betul atau tidak kita nanti ada pembahasannya. Mudah-mudahan betul, ya. Mudah-mudahan betul. Kalau tidak betul nanti jawabannya di belakang. Oke, kita lanjut. Kaitannya dengan budaya positif, kita harus belajar positif mindset. Apa itu positif mindset? Bisa tahu Bapak Bu? Positif mindset itu apa? Berpikir positif, betul. Mindset. Berpikir positif. Lah, kaitannya dengan apa? Dengan budaya positif. Sekarang kita lihat pengertian dari budaya positif tersebut itu apa? Budaya positif di sini menjelaskan bahwasanya perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai atau keyakinan universal yang seperti apa yang akan kita terapkan di sekolah? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hubungannya dengan nilai-nilai keyakinan hal ini kaitannya dengan disiplin atau budaya positif. Kira-kira apa Bapak Ibu yang Ibu harapkan? Tentang perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang ada di sekolah. Apa kira-kira? Belum tahu jawabannya. Pasti kita mengharapkan sesuatu yang baik atau buruk. Jelas baik. Tidak mungkin nilai-nilai positif yang akan kita terapkan itu nilainya jelek, tidak mungkin. Pasti mengharapkan hal yang terbaik. Oke. Nah, kita lihat konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang keenam,
segitiga restitusi. Itulah konsep-konsep inti ketika kita akan menerapkan budaya positif baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, atau di lingkungan yang lebih luas. Dari 6 konsep inti, kira-kira mana yang asing Bapak Ibu? Yang asing yang mana coba? Segitiga restitusi. Kalau yang disiplin positif, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengarnya, kaitannya dengan sesuatu yang bisa menjadikan sebuah kedisiplinan, ya kan? Misalkan anak datang tepat waktu, ya kan? Tepat mengumpulkan tugas, ya kan? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang belum Bapak Ibu ketahui, yang asing, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Cita segitiga restitusi. Oke, kita lihat satu persatu ya penjelasannya. Nah, sebelum kita menjelaskan tadi konsep inti dari hal-hal yang bisa kita terapkan dalam budaya positif, ada permainan ya untuk menguatkan Bapak Ibu. Sekarang perintahnya adalah coba buka ya. Saya minta pasangan ya, kalau tidak ada pasangannya ya membayangkan. Misalkan Bu Emma dengan Bu Dewi nanti gantian. Apa perintahnya? Bapak Ibu coba bayangkan ya, bayangkan mempunyai barang yang sangat berharga. Ingat, yang sangat berharga. Nanti triknya pasangan Bu, Ibu pasangan, Bu ini dengan Bu Ella pasangan ya. Apa yang Ibu pegang ya, itu sangat berharga sekali. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Genggam tangan kedua-duanya digenggam. Bayangkan nanti kalian Bu Emma coba nanti membuka genggamannya Bu Dewi. Silakan. Bayangkan Bapak Ibu nanti kalian pegang tangannya itu kencang sekali, seperti memegang sebuah barang yang sangat berharga. Silakan bayangkan Pak Fandi sama Pak Sigit pasangan yang mau nyoba dulu siapa? Perhatikan dulu, yang lain juga ikut. Sudah? Bayangkan. Boleh yang mau buka itu boleh merayu. Buka sih. Apa sih isinya sih? Coba. Sudah sampai bisa membuka. Ayo. Bu Jenny sama Bu Hidayah coba. Bayangkan punya segenggam digenggam itu sangat kencang sekali. Ayo bayangkan. Dirayu boleh. Silakan dirayu. Buka sini. Aku pengen itu sih. Ya. Ini enggak apa-apa, boleh disokoki, otak gue lah, kasih duit nanti boleh. Yang penting coba, Bu Emma ingin sesuatu yang ada punya Bu Dewi, praktekkan silakan Bu. Dikenceng banget terus, kenceng sampai kena, tapi Bu Dewi coba bertahan. Ini barang sekali berharga loh. Ayo, barang yang paling berharga sampai kening oke, dirayu boleh, boleh disokok boleh sampai kening nggak boleh dicoba sedikit. Kening nggak pernah, kemudian caranya selalu mempertahankan. Bisa nggak? Nggak bisa. Sangat kencang. Kenapa nggak boleh dibuka? Kenapa? Karena itu barang yang tidak bisa dikasihkan orang lain. Sangat berharga, kencang banget. Orang dibuka. Tapi kira-kira pertanyaannya, Bu Dewi, tadi bisa nggak? Boleh nggak Bu Emma dibuka? Nggak boleh. Kenapa Bu Dewi? Milik saya, kenceng. Tadi katanya kalau mau pertahankan, karena barangnya adalah milik saya berharga. Artinya bayangkan, ketika kita punya sesuatu dipegang, memang tidak boleh kita pegang. Dipakai kayak apa? Mau cara mau seperti apa?
tidak boleh, itu sangat berharga, jangan sampai. Bayangkan sama Bapak Ibu, kenapa bisa itu terjadi? Siapa yang mengontrol Bapak Ibu? Jelas diri sendiri. Kalau Bapak Ibu membuka, kira-kira nih ya pertanyaannya, mungkin tidak dibuka. Ya kalau kita Mungkin tidak dibuka. Nah, ya, jadi Bapak ini mungkin tidak. Sukarela siapa yang menyuruh? Saya sendiri. Ya bukanya, diperintahkan buka, aku sokok di duit 1 juta. Tolong buka sih, usaha kotak leyak hilang. Ya, nggak pakai berdua. tidak boleh mesti. Karena apa? Sesuatu yang berharga pasti dipertahankan. Tidak mungkin akan dibiarkan terbuka. Tapi ada kemungkinan Bapak Ibu itu membuka. Ada kemungkinan. Mungkin atau tidak? Jelas mungkin. Sangat mungkin. Tergantung diri sendiri. Artinya seperti itu. Maka sekarang pertanyaan dari saya adalah, tadi sudah saya jelaskan, bisa terjadi membuka, ya, bisa terjadi menggenggam erat karena itu sangat berharga. Kemudian kira-kira Bapak Ibu sekarang saya tanya, dalam membuka pendirian genggam itu kontrolnya betul, kata Pak Fandi, dari diri sendiri. Itulah yang nanti akan saya giring, ya, akan saya terapkan bagaimana cara penerapan disiplin positif melalui kontrol, yang kontrolnya itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri sendiri, ya kan? Orang kerja PR anak kita bukan karena kita, tapi karena anak itu sendiri. Semuanya coba kita berasal dari diri kita sendiri. Nanti ada faktor motivasi yang intinya dari intern dan ekstern. Intern itu dari siapa? Ya dari diri kita. Kalau ekstern hanya tadi rayuan-rayuan. Buka. Dan dibuka. Aku kepengen banget ini Bu. Tapi kita musuh jangan, nggak boleh. Oke, masuk akal sekali. Lanjut. Nah, dari permainan tadi di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. Apa itu? Ilusi guru mengontrol murid. Ya, ternyata Dr. William Glasser itu mengatakan ada pergeseran. Pergeserannya apa? Tentang ilusi. Ilusi, tahu nggak ilusi? Membayangkan bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak yang beranggapan bahwasanya Bapak Ibu itu mengontrol murid? Ayo. Ada nggak? Selama ini pasti kita beranggapan kita yang mengontrol murid, benar? Benar nggak? Jujur saja, jadi sih, jangan malu-malu. Betul. Yang makan kita sendiri atau murid sendiri? Ketika kita punya murid di sekolah ini, kita yang kontrol atau murid sendiri yang kontrol? Guru sendiri yang kontrol kan? Iya. Hei, kamu. Iki loh, ruangannya kotor, kita yang kontrol. Hal itu yang kita lakukan. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Kembali lagi ke motivasi diri, teori kontrol, datangnya dari diri. Jangan beranggapan kita yang mengontrol guru, murid, mohon maaf, tidak boleh. Jadi anak sendirilah yang mempunyai inisiatif. Kita coba. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya, apakah semua penguatan positif itu bermanfaat? Misalkan ketika anak diberikan reward atau penghargaan, bermanfaat tidak kira-kira untuk anak didik kita? Bermanfaat. Artinya ketika kita memberikan reward berarti bermanfaat, Bapak Ibu. Bermanfaat.
Iya, reward itu penghargaan bisa berupa ada dua macam, verbal dan non verbal. Verbal itu tentang apa kira-kira? Ada yang tahu? Ayo, reward verbal dan non verbal. Nggak tahu, tahu dong. Bu Emma, kita memberikan reward kepada anak didik kita, bermanfaat tidak kira-kira? Bermanfaat, ya. Ada yang tidak bermanfaat, nanti kita beda. Apakah bermanfaat atau tidak? Nanti ada pembahasannya. Yang kedua, dari permainan tadi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak? Misalkan nih ada anak terlambat, ya, kemudian kita ngomong dengan bahasa yang tidak pas kepada anak, kira-kira bisa menguatkan anak tersebut tidak? Hei kamu terlambat terus, ngapa kamu terlambat? Kalau menteri-menteri, bermanfaat menguatkan karakter tidak? Bapak Ibu, tidak. Bu Erna, bermanfaat tidak? Bermanfaat ketika kita coba mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Waduh, tegang banget di Pak Wandi. Apa wanita? Ya, artinya ketika kita mengkritik anak, Pak Guru gambar yang angin malah bahasa dikumpul dibilang gambar kayak gue anak teman jelek amat, kira-kira menguatkan karakter anak tidak? Tidak. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah sekarang kita lihat, kita cenderung tidak sebagai orang dewasa memaksa anak. Cenderung seperti itu. Boleh atau tidak sebenarnya? Tidak boleh. Coba. Jadi kita mentang-mentang dewasa, ya, kita punya orang di bawahnya kita paksa. Kamu harus seperti ini. Itu tidak boleh. Itu tidak akan menguatkan karakter, ya, pada peserta didik kita atau orang yang lebih muda dari kita. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Dalam hal ini stimulus itu berarti ketika kita, ya, stimulus menerima sebuah respon, ya. Terus bagaimana? Kita lihat di sini. Stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon itu berdasarkan realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau yang teori kontrol realitasnya, ya, kenyataannya itu kebutuhan yang berbeda, ya. Selanjutnya, semua orang akan melihat yang sama itu kalau stimulus respon, ya. Namun ketika teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Oke, kemudian yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kepada kita. Padahal itu tidak boleh. Artinya memaksakan kehendak, baik aja loh sama saya. Pendapat saya yang paling bagus, kamu harus itu tidak boleh. Itu namanya stimulus respon, ya. Nah, terus apa dengan teori kontrol hubungannya ketika kita mencoba iki loh si paling bagus itu, maka apa yang akan kaitannya dengan teori kontrol di sini adalah setiap orang kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan tentang dunia yang tadi mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Ternyata di teori kontrol itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Memandang orang lain itu tidak boleh sesuai dengan keinginan kita, memaksa kehendak namanya. Itu tidak boleh. Selanjutnya,
Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, itu stimulus respon. Tidak boleh seperti itu. Anak melakukan perbuatan buruk itu biasanya ada sebab akibatnya. Kita tidak boleh menjustis ya. Bocah kae, pecicilane, subhanallah, wis diomongi aneh banget. Tapi kita harus ketahui apa sebenarnya yang terjadi ketika anak-anak tersebut berbuat seperti itu. Ya, tidak boleh langsung nuduh. Bocah terlambat terus kenapa jane? Tidak boleh. Melihat perilaku mereka itu buruk tidak boleh. Terus cari kontrolnya apa? Semua perilaku kembali mesti memiliki tujuan. Misalkan nih anak kita itu bocah kayak kok caper temen ya, jadi lapor guru nih, betul nggak? Ada nggak bapak ibu anak-anak seperti itu? Ada. Apalagi kelas 1, bu guru, pak guru, ya enggak? Mesti bocah caper temen, bocah pecicilan, itu pasti dia memiliki sebuah tujuan kalau menggunakan teori kontrol. Tujuannya mungkin karena di rumah tidak ada kasih sayang, makanya berusaha di sekolah ini mereka membuat sesuatu biar diberi perhatian lebih oleh gurunya, seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon ya. Tetapi kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya, orang lain bisa mengontrol itu kalau stimulus respon. Tapi kembalikan kalau teori kontrol, oh tidak bisa. Oh no, saya ya. Seperti itu. Artinya apa? Punya kekuatan ketika kita mengontrol diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Seperti itu. Misalkan kita datang terlambat nih, ya. Maksudnya apa? Berarti kita tidak bisa mengontrol diri kita, seperti itu. Ya. Orang lain yang mengontrol kita. Artinya apa? Ketika ada peraturan sekolah terlambat, monggo tunjangannya dikurangi. Itu kan orang lain yang menjabatkan stimulus respon. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ayo mau dipaksa kamu buka genggamannya kan di tangan. Oh diteliti, mau dikatakan. Ayo, itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu dalam misalkan di sekolah berkolaborasi, ya, menciptakan sesuatu yang hal baru, pilihan-pilihan baru, kolaborasi, tidak sendiri-sendiri, ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrolnya model berpikirnya menang. Maksudnya apa? Ketika nanti kita di dalam kelas ya tidak ada lagi yang namanya bahasanya itu memberikan rewot. Tadi sudah saya katakan, boleh nggak? Nanti apa yang akan terjadi? Mereka berpikir kasih paling menang, ya, kasih paling hebat. Anak cenderung apa? Respon stimulusnya menjadi lemah. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Ya model berpikirnya menjadi menang. Artinya usaha yang pinter-pinter, ya, orang yang benar-benar sama ratakan. Seperti itu ya. Mari kita ubah paradigma kita sebagai guru ya. Artinya mereka itu punya keunggulan masing-masing. Bocah kaya pintar bal-balan, bocah kaya orang pintar matematika, anak itu bisa pelajaran IPA, yang satunya tidak bisa gambar. Itu berarti namanya apa? Oh, berarti anak itu menang di gambar, anak itu menang di permainan bola. Seperti itu. Makanya bentuk reward yang kita berikan nanti harus sama. Anak dikasih penghargaan berupa sertifikat, semuanya dapat. Jadi kita rubah Bapak Ibu ya. Ketika memberikan reward itu harus betul-betul hati-hati. Itu nanti akan membuat kecemburuan anak. Wis yakin itu. Anak malah menjadi apa? Kalau yang pintar tambah bergendeng,
ya kan? Wih, ini loh dapat sertifikat, dapat piagam, dapat buku. Terus yang tidak bisa apa? Aku kepengen kayak kaya seperti itu, tapi tidak bisa. Padahal aku loh juara Olimpiade olahraga, tapi kok nggak seperti itu? Kita lupa paradigma itu, ya. Ketika akan memberikan reward semuanya harus sama. Kalau tidak bisa sekalian, ya. Kita lupa kebiasaan kita. Nanti di semester yang akan datang coba kita. Kalau mau masuk piagam ya KKP, nggak usah ada istilah beda-bedakan. Nanti ketemunya apa? Seperti tadi, anak cenderung apa? Anak cenderung menjadi cemburu sosial, betul sekali itu. Cemburu sosial. Merasa itu anak yang paling hebat. Akhirnya anak menjadi lemah. Terus yang hebat menjadi apa? Menjadi itu loh, sombong, betul, sombong. Kita rubah. Oke, lanjut. Nah, kaitannya dengan disiplin positif sekarang. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Artinya kita pun bisa seperti itu ketika akan melakukan disiplin positif. Jangan karena ada hukuman, sogok, ancaman. Orang terlambat, orang mantap. Kalau tidak berangkat sekolah lebih awal nanti saya ditegur sama Bu Devi kalau sekolah dilaporan mau dinas. Itu jangan seperti itu. Artinya apa? Disiplin positif itu nanti kesadaran itu tumbuh dari diri sendiri. Lagi-lagi kontrol diri sendiri. Ibda dinafsi, semuanya mulai dari diri sendiri. Nggih Pak Sigit. Nggih, betul. Kapan? Ya, kapan akan kita lakukan? Oke, disiplin positif. Kalau anak misalkan ketika anak dia tidak terlambat, jangan karena kita buat peraturan seeranya. Kamu terlambat nanti, yang terlambat masuk denda 5.000. Wah, itu nggak boleh. Hukuman namanya itu ya, diancam. Anak cenderung tidak akan berubah, malah tidak akan kondisi. Mereka melakukan karena apa? Karena ada ancaman, ada hukuman seperti itu. Kita ubah. Nah, lanjut. Nah, disinilah nanti disiplin positif kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kan di depan sudah ada kata-kata kebajikan universal. Di sini penjelasannya apa kaitannya? Seperti yang ada dalam kurikulum merdeka yang sekarang kita jalankan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Bahkan profil ini kita masukkan juga di visi sekolah kita. Masih ingat Bapak Ibu? Kita buat visi ya, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Rahmat Mulia. Bapak Ibu pasti sering menyanyikan ketika pelajaran baru dimulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dijelaskan saya di depan itu bertujuan kepada profil pelajar Pancasila. Itu ketika menerapkan budaya positif, menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, itu tujuannya.
Oke, kita lanjut next. Ini ada gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa? Bunga matahari, betul sekali. Ini kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Lagi-lagi kontrol motivasi. Kira-kira Bapak Ibu mana yang dipilih dari bunga-bunga yang sudah saya tampilkan? Jujur saja, jangan malu-malu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Itu perilaku kita, ya. Yang kedua, karena mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira Bapak Ibu, dari motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu itu milih yang mana? Yang mana Bu Dewi? Nomor 3. Yakin? Yakin? Enggak seperti ini. Aku main menganu nih, mendapat imbalan dong sama penghargaan. Ada enggak yang berpikir seperti itu? Kemudian aku berbila aku manusia yang baik ya, menghindari ketidaknyamanan biar tidak dapat hukuman, seperti itu. Itu ini. Bu Emma yang mana? Menghargai. Oke, Bu Erna? Yang mana menghargai budaya? Sama. Bu Yani? Menghindari ketidaknyamanan dong. Boleh, itu terserah pribadi masing-masing. Ya. Kasih sedikit. Yang mana di antara bunga ini? Jangan pilih semua. Menghindari ketidaknyamanan. Orang nyaman dihindari, menerima hukuman. Betul, menghindari, tidak nyaman. Oke, inilah motivasi perilaku manusia. Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu karena satu, menghindari ketidaknyamanan. Karena apa? Nanti bisa mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Perilaku kita dirubah. Aku kepengen rajin lah, maka sekolah. Jam itu kancane padahal yang melu itu hargaan kan berupa sekolah. Pada sekolah kan ada umpamanya seperti itu. Melu itu hargaan. Oh, alhamdulillah kalau dia dalam hati. Oh, betul. Harga dari bala. Motivasi kita menjadi berubah. Kalau tidak, ternyata menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ketika kita berusaha disiplin, yang menghargai diri kita loh. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Tidak mungkin menghargai orang, ya kan? Walik seperti itu. Menjadi orang yang mereka inginkan. Ketika kita berperilaku atau motivasi dari diri kita itu, orang mau seperti apa loh? Orang mau menginginkan kita seperti apa? Ya, dalam artian apa? Ya perilaku kita itu. Intinya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian antara hukuman, konsekuensi dan restitusi muncul tadi restitusi. Kata Bapak Ibu, yang paling asing yang mana? Restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaannya? Hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi. Apa itu perbedaannya? Kita lihat sekarang. Kalau hukuman itu cenderung kepada identitas gagal, ya, identitas gagal. Ketika kita melakukan hukuman berarti kita identitas gagal seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu berarti identitas sukses seperti itu. Ya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Berarti kita akan memberikan sebuah disiplin. Kita lihat sekarang, hukuman yaitu terjadi ketika sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya kalau restitusi, berarti restitusi merupakan sebuah pilihan. Ingat, dari hukuman, konsekuensi, restitusi
Mana yang Bapak Ibu pilih kira-kira? Ini hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi? Kalau hukuman berarti memberikan hukuman sesuatu yang menyakitkan, ya. Kalau dia konsekuensi apa? Sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi sesuatu merupakan sebuah pilihan. Mana yang Bapak Ibu pilih? Restitusi ada yang konsekuensi? Yang Bapak Ibu pilih yang mana? Masing-masing silahkan. Hukuman juga boleh, itu kan pilihan Bapak Ibu, ya kan? Apa konsekuensi? Ingat, kalau konsekuensi berarti harus terjadi ketika kita, misalkan ini pelajaran PJOK, kita sudah bikin konsekuensi loh. Kalau kamu terlambat 15 menit berarti kamu harus lari. Itu konsekuensi contohnya. Nah, hukuman apa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah, harus membersihkan WC. Itu hukuman. Kalau restitusi beda lagi pilihan. Kamu terlambat, ditanya kenapa, alasannya. Kira-kira mau berubah atau tidak? Kapan mau berubah? Itu restitusi. Kita cari, kita gali. Jawabannya itu bukan dari kita, tapi dari orang yang kita tanya. Seperti itu restitusi. Mana yang akan Bapak Ibu pilih? Bapak dia Pak? Apa ya Pak? Yang selama ini Bapak lakukan yang mana? Ayo. Yang hukuman. Hukuman. Oke. Oh gitu. Pernah nggak ketika kamu Bapak Pandi mengajar olahraga bocah terlambat terus kamu lari gara-gara konsekuensinya harus lari keliling lapangan? Enggak pernah. Push up ya sama saja. Sama saja. Artinya konsekuensinya kalau datang terlambat push up misalkan. Tidak mengerjakan tugas, konsekuensi contohnya nulis 100 halaman. Pernah Bapak Ibu lakukan? Tidak. Kemudian Pak, saya pribadi sering orang mulai tugas menulis. Itu konsekuensi. Terus gak sengaja nih berbelas nih Pak guru, tak pemeriksaan mau ngubah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ingat, kalau hukuman itu satu arah, ya, satu arah. Maksudnya satu arah apa? Ketika membuat peraturan, datanya itu bukan dari siswa dan guru, tapi dari gurunya saja. Guru gawe, peraturan kelas masuk kalau terlambat 15 denda 5.000. Tidak mengerjakan PR, bersihkan WC. Itu kan dari gurunya, anak tidak dilibatkan. Konsekuensi seperti apa? Ya guru juga ikut membuat peraturan, anak juga, tapi guru yang lebih dominan seperti itu, bukan muridnya yang ikut membuat konsekuensinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Artinya Bapak Ibu pilih, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, ada yang restitusi. Nah, berdasarkan data di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita lihat apa itu hukuman. Tidak terencana, ya kan? Bersifat satu arah yang tadi saya jelaskan. Kemudian bisa berupa hukuman itu macam-macam. Fisik, ya kan? Psikis, kata-kata kasar. Itu hukuman. Itu tidak akan membuat anak menjadi tidak, malah akan menjadi anak yang apa kira-kira Bapak? Ketika kita memberikan hukuman dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan akhlak kita namanya. Kowe bocah, angel ngomong-ngomongane. Anak cenderung tidak akan berubah, dia akan menjadi anak yang seperti apa? Takut, boleh.
kesel gambar malah nempak guru diomong. Jadi apa anak itu? Apalagi minder bisa jadi, ya kan? Tidak percaya menjadi anak yang merasa bersalah. Arep ngapa-ngapa wedi kok salah, ya kan? Melakukan mengarah kok salah, memburi kok salah, mandek bae meneng bae ora ubah. Seperti itu. Lanjut, apa itu konsekuensi? Yaitu tadi bersifat terencana, sudah disepakati, ya kan? Sudah disepakati, kemudian bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Walaupun kadang dengan anak juga ikut membuat. Itu konsekuensi bersifat terencana disepakati. Ya tadi, kamu terlambat masuk jam pelajaran PJOK, pelajaran agama 12 menit lari ke lapangan. Itu konsekuensi, ya. Itu dibuat dari guru dan siswa. Guru dan pihak guru. Siswa kadang juga buat, tapi cenderung dominan gurunya yang membuat. Itu lebih dominan konsekuensi. Ya, kilo orang jalan PR, kamu nulis nanti 100 halaman saya akan mengerjakan PR, saya akan mengerjakan PR. Itu konsekuensi. Beda dengan tadi yang hukuman, datang terlambat tidak memakai masker, itu hukuman, ya. Kemudian ini dia yang kita tunggu-tunggu, restitusi. Bahasan yang pertama tadi yang paling asing Bapak Ibu, restitusi. Karena kita lihat apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut ilmuwan dari Gosen 2004, ya. Itu restitusi. Artinya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Kita ciptakan kesalahan mereka. Dalam artian ditanya dulu apa sebabnya, apa masalahnya. Jangan langsung kita ngomong kamu terlambat, besok jangan diulang. Kamu nanti saya kurangi nilainya, tidak boleh seperti itu. Tanya dulu apa sebabnya, kok bisa terlambat. Itu. Kemudian ditanya melanggar apa ketika terlambat. Kemudian apa solusinya biar tidak terlambat? Jangan dari kita, ya. Kalau restitusi itu contohnya seperti itu. Anak terlambat gara-gara apa? Kamu dengan sepedanya, kamu ini terlambat terus, mesti pekerjaannya turun bengi. Ini kita nggak tahu, kita belum tanya. Inilah restitusi, yaitu menciptakan kondisi anak memperbaiki kesalahan mereka, tidak merasa mereka itu menjadi anak yang merasa bersalah, ya, karena melakukan yang salah. Karena tidak mesti ketika melakukan hal yang salah itu menjadi sebuah sesuatu yang apa kira-kira, Bu Emma? Ketika kita berusaha memperbaiki kesalahan, ya, kira-kira kita sudah memberikan kondisi karena itu apa? Sebuah perubahan yang datangnya dari diri sendiri, gitu, ya. Jadi besok kalau ada anak terlambat, mudah-mudahan tidak lah, ya. Ditanya dulu kenapa terlambat, ya. Alasannya apa? Ketika terlambat berarti kamu jadi anak yang seperti apa? Sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian solusinya apa biar tidak terlambat. Itu restitusi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan. Bapak Ibu coba tadi kan kita jelaskan. Pilih konsekuensi atau hukuman kira-kira. Nomor 1, Pak Pandi. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat. Kemudian karena terlambat ke sekolah disuruh mencatat 100. Kira-kira apa itu? Konsekuensi atau hukuman? Apa nih?
Apa? Apa Bu Yeni? Konsekuensi, betul. Ingat konsekuensi ya, mencatat 100 kali. Hah? Paham Bapak Ibu? Itu konsekuensi, bukan hukuman. Beda. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yakin? Coba lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat dari sekolah. Apa itu? Hukuman, betul. Aduh, karena satu arah. Munculnya dari mana kalau terlambat sekolah? Keyakinan. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Coba, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Lanjut, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman langsung Pak Hadi, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Coba berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Lanjut, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Apa gue? Hukuman. Tadi kan sudah saya jelaskan, hukuman. Lanjut, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hah? Apa coba? Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Artinya kalau berhubungan dengan pelajaran itu konsekuensi. Ingat Bapak Ibu ya. Makanya harus betul-betul kita lihat konsekuensi atau hukuman. Tapi kalau bisa kita nanti menggunakan restitusi. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Biasanya kita memberikan penghargaan bagi anak itu kita yang berprestasi, namun kita lihat di sini penghargaan itu juga bisa menghukum anak-anak, ya. Ternyata penghargaan yang kita lakukan itu malah menghukum mereka. Pengaruhnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, seperti itu. Karena anak paling rajin misalkan menghukum yang lain, bocah kali itu sayang banget darah pinter, ya kan? Terjadilah perbedaan. Apa yang terjadi ketika dihukum oleh penghargaan? 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kita tidak tahu apa Bapak Ibu mau ngasih hadiah terus setiap tahun. Kan tidak seperti itu. Kemudian, apakah penghargaan itu efektif atau tidak? Menurut Bapak Ibu, penghargaan efektif atau tidak? Coba, Bu Emma, efektif atau tidak penghargaan itu? Tidak efektif, karena akan menghukum anak tersebut. Jelas tidak efektif. Ya, lanjut, penghargaan merusak hubungan. Yakin orang kira-kira? Merusak. Contohnya seperti apa? Cemburu sosial, merusak hubungan. Akhirnya apa? Tidak. Bocah kaya pikir banget. Betul sekali, temannya yang bodoh jadi betul. Akhirnya apa terjadi? Ketimpangan sosial. Antara yang pintar dan yang tidak pintar. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Benar gak kira-kira? Maksudnya apa? Gara-gara ini penghargaan jadi cepet-cepetan. Lo, anak cenderung apa? Aku harus beli hadiah, makanya gue cepet gue sana. Untuk betul, itu seperti itu. Harus melalui proses. Nah, itu yang nggak boleh. Artinya menghukum malah tersebut. Selanjutnya, penghargaan mengurangi kualitas. Benar nggak? Menghukum tidak kira-kira? Hah? Bapak Ibu? Penghargaan mengurangi kualitas. Maksudnya apa? Gara-gara gambar elek, rajin
jidat tangannya jelek, ya kan? Jadi apa? Kualitasnya berkurang. Teman-teman gak usah sampai kabur. Nggak baik, orang mungkin juara seperti itu. Itu malah menghukum seperti itu. Lanjut. Penghargaan mematikan kreativitas. Yakin tidak? Yakin. Jelas penghargaan itu mematikan kreativitas. Lanjut. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri, insting. Maksudnya apa Bapak Ibu? Penghargaan malah menghukum motivasi. Maksudnya apa ini? Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Apa coba kira-kira Bapak Ibu? Maksudnya? Motivasi dari dalam diri. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan penghargaan lalu kemudian dia itu malu dan tidak ingin maju baru. Oh gitu, betul, boleh. Artinya ketika kita ingin maju, motivasi tapi tidak mendapat penghargaan, jadi tidak mau lagi. Boleh seperti itu. Dan penghargaan itu menghukum motivasi dari dalam diri. Yakin menghukum. Seperti itu. Motivasi saya ingin datang lebih awal, sebenarnya nggak ingin penghargaan, tapi gara-gara ingin penghargaan malah aku konek orang mangkat gasik, orang yang penghargaan. Yang tadi niat saya itu betul-betul ikhlas ingin berangkat gasik, itu merubah nanti. Seperti itu Bapak Ibu ya. Anak-anak yang datang paling terlambat, gak paling cepat, nanti dapat penghargaan. Waduh, motivasinya sudah berubah. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, pertanyaannya sekarang berhubungan dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Sekarang Pak, saya tanya, mengapa keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas? Bisa ada yang bisa jawab? Karena sekarang kalau kita membuat sesuatu itu bukan peraturan, tapi keyakinan. Ada yang bisa menjawab? Jadi nanti di sekolah, di kelas, seperti di sini ada itu peraturan kelas, karena bukan peraturan, nanti dirubah keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan di rumah, seperti itu. Ada nggak? Ada itu contohnya peraturan kelas. Apa perbedaannya coba? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa itu? Kenapa? Kok kita itu buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena peraturan sudah baku, kalau kayak itu bisa kita rubah dengan situasi yang di kelas itu. Oke, kalau peraturan itu sudah baku, kalau keyakinan bisa dirubah sesuai dengan situasi. Oke, boleh. Ada yang lain? Perbedaan peraturan dan keyakinan. Keyakinan kelas itu Apa benar? Keyakinan kelas itu lebih fokus. lebih fokus. Kalau peraturan tidak fokus. Yang lain? Peraturan itu harus dijalankan. Peraturan harus dijalankan. Keyakinan itu bisa timbul masing-masing bisa dilakukan dan bisa dijalankan bareng. Oke, tidak ada paksaan kalau keyakinan. Oke, sekarang kita lihat jawaban Bapak Ibu, apakah sudah pas? Mudah-mudahan pas. Nah, lihat. Nah, sekarang sebagai contoh sebelum jawab keyakinan atau peraturan, di sini ada pertanyaan: mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa memiliki peraturan? Misalkan kepolisian itu mempunyai peraturan, kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor. Ya, maksudnya dari pertanyaan ini, mengapa? Kalau tidak memakai helm nanti jatuh, bukan? Benar nggak? Kalau tidak memakai helm, tangkap polisi. Ini jelas.
Awalnya itu asalnya dari peraturan, tapi akhirnya menjadi sebuah keyakinan, kembali muncul dari diri sendiri. Yakinlah nek orang nggak motor nggak helm berbahaya buat diri kita sendiri. Yakin aku nek orang nggak helm mungkin yang polisi mesti ketangkep. Berarti itu asalnya dari apa? Peraturan. Ya enggak? Tapi akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Kalau pakai helm selamat, itu keyakinan atau peraturan? Gara-gara pakai helm kita jadi selamat, keyakinan atau peraturan? Ya keyakinan loh, kita dari kita kok. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan dengan penggunaan masker dan cuci tangan ini pada saat COVID? Tadinya peraturan kan? Peraturan menggunakan masker, peraturan menggunakan masker. Tadinya peraturan, tapi ketika jadi yakin. Dari aku nih kalau bawa masker berarti nanti tidak penyakit dong, ya kan? Artinya peraturan itu muncul dari sebuah keyakinan. Betul Bapak Ibu? Oke, kita lanjut sekarang. Nah, inilah pengertiannya. Tadi Pak saya tanya apa itu keyakinan, apa itu peraturan. Sekarang kita lihat keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Maksudnya universal apa? Tadi berhubungan dengan tadi menyeluruh profil belajar Pancasila. Jadi kesepakatan antara guru dan siswa. Ketika nanti melanggar kita nggak disalahkan, kan sudah kesepakatan. Anak datang terlambat, ya kan? Berarti apa keyakinan kelas yang kita buat? Datang tepat waktu. Banyak sampah, apa keyakinan yang kita buat kira-kira? Menjaga kebersihan. Masih banyak lagi. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru atau bersifat satu arah seperti tadi. Guru yang buat dengan seenaknya tanpa pengetahuan murid, kepala sekolah yang buat biar guru-gurunya mampus. Peraturan saya buat, anak-anak biar ngerti. Peraturan kalau saya buat. Yang datang terlambat denda 500, ya. Yang tidak mengerjakan PR ngumpul beras secaning umpamanya. Itu di kelas. Itu peraturan datang dari guru. Iya, satu arah hanya guru. Kita rubah sekarang. Berarti kita bikin keyakinan atau peraturan Bapak Ibu? Keyakinan. Yakin, memang yakin itu datanya dari walaupun bisa datanya dari peraturan awalnya. Tidak boleh membuang sampah. Itu peraturan kan? Keyakinannya apa? Menjaga kebersihan. Betul tidak? Tidak boleh terlambat. Itu peraturan. Apa kira-kira keyakinan yang kita buat? Disiplin. Benar nggak, Bapak Ibu? Masih banyak. Tidak boleh ribut. Apa keyakinannya? Peraturan tidak boleh ribut. Kalau keyakinan apa? Apa kira-kira kalau keyakinan yang kita buat dengan anak? Konsentrasi boleh, tidak boleh ribut. Apalagi serius boleh. Yang lebih tepat apa kira-kira? Menghargai orang lain. Nah, ribut menghargai orang lain tidak? Ya ribut dia apa menghargai? Tidak. Artinya keyakinan kita jelas kita buat. Ketika tidak boleh ribut nanti menghargai orang lain. Apa contohnya? Ya tadi seperti tidak ribut, tidak mengganggu orang lain. Itu peraturan, jadinya menghargai orang lain. Oke, jadi paham Bapak Ibu ya perbedaan keyakinan dengan peraturan. Kita terapkan nanti, kita buat keyakinan kelas. Kita sudah buat
ya dengan anak-anak. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu setelah melihat ini bisa membuat sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan ke. Nanti akan saya jelaskan seperti apa membuat keyakinan kelas. Bagaimana dengan guru agama, dengan guru PJK, boleh nggak? Boleh. Ya boleh, betul Pak Pandi. Karena kita dibuat di dalam kelas. Betul. Berarti boleh buat keyakinan. Boleh. Mati hubungannya dengan kelas, keyakinan mata pelajaran. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dia prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi anak-anak disuruh pakai ini, buat peraturan kelas. Pertama peraturan dulu ya, peraturan dulu dibuat. Tidak boleh berisik Bu, tidak boleh terlambat, tidak boleh mengganggu, tidak boleh membuli, silakan ditulis, ditempel ya. Anak-anak suruh menulis semua, beri kebebasan mereka ya, tidak ada larangan tentang peraturan yang akan ada. Selanjutnya setelah anak-anak menulis menggunakan, ya boleh ditulislah di tangan, boleh pakai kertas ini, apa namanya Bapak Ibu? Stick note ya, menuliskan titik. Oke, mencatat semua masukan setelah anak-anak itu mencatat di sini tentang peraturan ya, ditempel-tempel. Kita kerjaannya adalah selanjutnya mencatat semua masukan, dicatat, kalau nggak dikelompokkan. Kemudian ini yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam membuat peraturan dengan keyakinan ya. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Kalimat negatif itu apa contohnya Bapak Ibu? Apa? Begini. Apa kira-kira kalimat negatif? Apa kalimat negatif kira-kira? Buat apa contohnya? Lingkupnya 17. Ketika kita membuat sebuah keyakinan dan peraturan, perhatikan ya. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat penolakan, contohnya Bu, yang negatif seperti apa? Apa Bu idenya? Satu. Apa? Jadi tidak ribut di dalam kelas ataupun jangan ribut di dalam kelas menjadi stop, yang negatif dulu. Berarti tidak ribut. Jangan. Iya, coba budaya apa kira-kira? Negatifnya dulu. Kalimat negatif contohnya. Jangan membuang sampah. Jangan membuang sampah. Oke, betul. Iya, benar. Apa kira-kira kalimat negatif? Negatifnya. Saya akan minta contoh kalimat negatif. Enggak boleh ini. Apa Bu? Jangan berlari-lari di kelas. Iya, jangan berlari.Ema. Jangan naik meja. Jangan berisik. Jangan berisik. Jangan kangkung ya. Apa dia apa kira-kira? Jangan naik meja. Jangan naik meja. Jangan jajan. Ya nggak apa-apa. Jangan jajan sembarangan. Ingat ya Bapak Ibu. Boleh saya jelaskan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu jangan memunculkan kalimat negatif. Apa contohnya, ciri-cirinya? Tidak diawali dengan kata larangan. Ya, jangan, tidak boleh, apalagi dilarang. Ubah mindsetnya menjadi yang positif. Kalau jangan membuang sampah, berarti apa kalimat positifnya? Buang sampah, Pak. Boleh jajan, kebersihan boleh. Tadi apa lagi? Jangan jajan, berarti apa?
menjaga kesehatan. Itu positifnya keyakinan kelasnya. Jadi kita ubah sekarang Bapak Ibu ya, membuat keyakinan kelas. Kapan mulainya kira-kira? Mulai membuat keyakinan kelas atau keyakinan mata pelajaran? Mulai besok secepatnya dijual. Bagus sekali. Nanti saya kontrol ya untuk laporan keyakinan kelas ya secepatnya. Yang lebih pas itu awal pelajaran atau awal tahun pelajaran atau pada saat kita mengajar. Terus kalau itu sudah jadi Pak, Kalau sudah jadi, kalau keyakinan kelas itu sudah jadi, ditempel atau dibuang atau disoal balok. nah ya. Kira-kira gimana kalau keyakinan kelas dari dibuang? Hah? Yang Pak dilaksanakan pasti. Maksudnya kan ini dari anak sih. Coba. Pasti Pak. Oke. Kira-kira mau diapakan? Apa dibuang atau ditaruh di meja? Apa dibawa pulang sama anak? Apa kira-kira? Nanti ada tersendiri ya. Sabar Pak Wandi. Sabar. Iya, ingat tadi ya. Kan cepat sih. Cara membuat kalimat negatif ingat. Jangan. Tidak boleh ada kata-kata tidak atau jangan. Rubah sekarang. Nanti kalau saya lihat di dalam kelas Bapak Ibu ada keyakinan kelas tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu berarti belum memahami konsep keyakinan kelas. Lanjut, tinjau kembali surah pendapat, kumpulkan. Maksudnya ketika kita perintah kepada anak, ayo anak-anak tulis perilaku apa yang kira-kira bagus, dikelompokkan. Datang terlambat tidak boleh, datang terlambat misalkan, kemudian ngantuk misalkan, nanti dikelompokkan dalam kata-kata disiplin seperti itu. Ya, membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Piket, maksudnya kemana? Menjaga kebersihan. Oke, selanjutnya meninjau dan setuju dengan data-datanya. Nah ini Bapak Ibu, ketika membuat keyakinan kelas, libat anak sudah terlibat toh? Yang membuat barang-barang sepakatan. Sebagai bukti itu ditandatangani. Tuh ya, ditandatangani seret. Dan yang bocah 10 tanda tangan kabeh. Bocah 10, bocah 25 tanda tangan semua. Pertanyaannya bagaimana kalau anak kelas 1? Kan harus tanda tangan. Cap jempol yang neng. Tulis namanya yang neng. Yang penting ada tanda tersebut. Iya, boleh silakan. Nah, ketika anak nanti melanggar, tunjukkan ke anak tersebut. Kita tanda tangannya siapa? Kita jempolnya siapa? Yang buat siapa? Kita bapaknya. Joni Pak, yang saya bikin seperti itu ya. Oh iya, bapaknya seperti itu. Buktinya apa? Tanda tangan seperti itu ya. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, tadi pertanyaan Pak Pandi, sebaiknya kelangkaan di mana itu? Keyakinan kelas di mana itu? Dididik atau dibawa pulang atau ditaruh di tasnya pak gurunya atau dikasihkan ke anak, silakan. Di mana kira-kira? Tadi pertanyaan Pak Pandi. Tempelkan di mana? Di posisi yang kelihatan. Boleh di tengah-tengah sana, boleh di pintu. Main keton loh, masuk. Wes keyakinan kelas. Boleh. Anak masuk. Wes keyakinan kelas. Yang saya buat sedemikian rupa bagus. Ya. Lebih efektif ditempel kelihatan. Biar tambah apa? Kasihkan ke anak. Fotokopi. Ya. Kasihkan ke anak. Ketika melanggar ada buktinya loh, seperti itu. Terus Bapak Ibu juga jangan lupa punya juga dokumentasinya. Moro-moro kamu ini, wah ternyata nggak tahu keyakinan kelasnya seperti apa. Itu bahaya. Jadi Pak Mandi paham ya? Tempel atau di posisi yang paling bisa dilihatkan oleh anak. Oke, lanjut.
Ini contoh yang sudah saya buat. Keyakinan kelas 5 ya. Ada nggak yang kurang? Itu terserah masing-masing. Ya, mau buat seperti apa itu terserah kelas masing-masing. Tidak sama kok. Antara kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak sama. Beda-beda. Karena apa? Kesepakatan itu munculnya dari anak dan guru kelasnya masing-masing. Itu ya. Itu ya. Nanti Bapak Ibu kalau malah kesulitan membuat keyakinan kelas, bolehlah takon-takon laku. Ya, artinya berkolaborasi. Pak, bocah ini begini Pak. Biar nanti tidak salah kaprah ketika kita membuat keyakinan kelas. Karena zaman sekarang berpikir Kelas 1 cepot sendiri. ya nggak apa-apa kalau keyakinan seperti itu. Kalau kelas 1 masih betul-betul bimbingan dari guru kelasnya. Maka kalau guru kelas 1 biasanya ibadah amalnya lebih tapi mudah-mudahan amin semuanya betul kelas 6 karena tujuannya sangat mulia. Nah sekarang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama apa tadi? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya sudah berikan kertas note, silakan ditulis dan pilihan itu rahasia ya. Bapak Ibu pilih mana yang menjadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru. Apakah penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Silakan ditulis. Salah satu bisa digambarkan kan? Enggak, tulis satu saja. Kalau posisi itu sudah apa? 5 posisi kontrol. Iya. Izin duduk ya. Iya. Nah, Bapak pilih silakan. Membuat merasa bersalah. Saya mau pilih mana Bapak Ibu? Apa posisi ibu itu kalau jadi guru itu jadi apa? Apa penghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Silakan ibu Bapak tulis. Iya, terserah. Posisi ibu itu jadi apa? Tulis teman dari tempat. Boleh silakan. Mau jadi teman, pemantau, manajer silakan. Atau itu pribadi. Jangan ditempel itu sendiri-sendiri. Nanti kalau ditempel nanti saya tahu. Nanti kalau sudah mau berubah atau tidak silakan. Sudah ditulis Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut. Berikut contoh video kontrol guru. Seperti apa? Kita lihat. Nah, sebagai pertama sebagai penghukum ya. Ini dari Google. Ini posisi sebagai penghukum. Silakan Bapak Ibu ya. Saya berani. Naren, Ayo, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini posisi sebagai penghukum. Kira-kira Bapak Ibu dari video ini anak tersebut menjadi apa cenderungnya? Takut. Takut, minder, apalagi Sekolah meneng. rajin sekolah menengah, tidak semangat. Itu posisi guru kalau menjadi
Penghukum. Oke. Sekarang kita lihat posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Sudah, tadi kan ada 5 posisi counter toh. Kita lihat sekarang pembuat merasa bersalah. Naren, Udah ya terus. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kan bersalah banget ya. Itu tadi video membuat perasaan bersalah. Naren menjadi sangat bersalah dengan kata-kata apa tadi? Maaf banget, maaf sekali membuat merasa bersalah. Apakah Bapak Ibu menjadi posisinya seperti itu? Saya tidak tahu. Di pikiran sendiri. Sekarang menjadi teman. Kita lihat. Halus banget. Ayo dikejar. Ini posisi menjadi teman ya seorang kontrol guru. Kita lihat. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah kerja apa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu namanya ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biar perusahaan kita yang kenyang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Kamu ini ada saja. Itu ya posisi teman. Oke, lembut banget ya bahasanya. Naren, begitu. Itu posisi teman. Silakan nanti Bapak Ibu yang pilih ada monggo. Sekarang menjadi pemantau atau monitor seperti apa kontrol guru contohnya. Naren, Itu Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, itu posisi pemantau atau monitor, hanya memantau seperti itu. Ketika Naren tadi terlambat, memantau saja. Sekarang
sekarang kita lihat untuk posisi kontrol dulu Salah satu yang manajer teman seperti apa. Kita lihat ya. ini menurutnya itu nggak betul satu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi saya. Bu Emma. Remai juga. Ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, aku punya. Oke, tadi posisi manajer. Ini ya. Bapak Ibu tadi memilih posisi mana? Mau dirubah atau tidak? Monggo. Dari video yang saya tampilkan, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu ketika menjadi penghukum seperti apa, membuat merasa bersalah seperti apa, teman seperti apa, kemudian posisi kontrol seperti apa, manajer seperti apa. Bapak Ibu kira-kira di posisi mana setelah melihat ini? Manajer. Walaupun tadi ada yang salah, itu silakan. Konsep dirubah mulai dari sekarang. Posisi manajer lebih pas karena apa? Ketika anak terlambat tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat merasa bersalah, tapi bertanya langsung apa alasannya, kemungkinan setelah melanggar keyakinannya yang dilanggar itu apa, membuat solusi, bahkan solusinya bukan dari guru tapi dari murid, seperti itu ya. Posisi manajer paling tepat untuk menjadi seorang guru. Oke, kita lihat menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, ya itu penghukum. Hukuman fisik atau verbal. Verbal berarti dijirit, ya, dikeplak. Kalau non verbal dengan perkataan, gitu ya. Non verbal tidak boleh. Apa dampaknya? Anak menjadi pendendam. Yakin itu? Mesti kan nggak terus Bapak Ibu. Kalau kita menjadi penghukum, guru kayak kalah, ya, mesti anak cenderung pendendam. Kita hilangkan itu. Kemudian tidak menyukai guru atau makhluk tersebut. Mesti ya kalau guru tersebut menghukum. Harus ketemu kalau Pak Sukit. Lanjut, kalau membuat merasa bersalah, suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Lembut banget tadi kan, Naren. Lembut. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Artinya apa? Seolah-olah gara-gara kamu saya Pak Guru jadi seperti ini loh. Nanti ditegur sama kepala sekolah yang tadi di video kan seperti itu. Gara-gara kamu loh. Makanya tidak boleh
membuat siswa merasa bersalah terus. Maju salah, mundur salah, diam di tempat, seperti itu. Melakukan apapun dia akan selalu serba salah. Kemudian rendah diri dan menarik diri, jadi minder, ya anak tersebut minder. Lanjut teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau. Ramah itu teman, senda gurau, lembut banget kayak tepung, menghangatkan suasana. Tapi dampaknya apa? Dia akan tergantung pada satu orang guru saja. Contoh, sekarang anak kita sebagai teman, ya manutnya karo guru sini dok. Itu teman saya loh, guru saya, kalau yang lain kan nggak nganggap. Tapi nek diomongin iku sama guru itu, manut itu jangan kita jadi sebagai teman. Membuat siswa tidak mandiri. Ingat, teori kontrol datangnya dari diri sendiri, jangan dari orang lain. Itu kalau kita jadi teman. Kemudian pemantau, nada suaranya, nada bicaranya datar saja. Kenapa kamu ya? Kenapa bisa terlambat? Datar. Identitasnya berhasil ketika memberikan pencerahan, berhasil sama anak, tidak merasa bersalah, tidak merasa dihukum, ya. Kemudian pemantau tetap memantau, hanya memantau saja, ya, tanpa diberi sanksi. Saya bercanda terlambat terus, benar kok bilang, kamu jangan malu ya, besok ya. Apa yang terjadi dampaknya? Menghitung hadiah hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebersihan. Artinya ketika kita sebagai pemantau cenderung kepada anak tersebut hanya ingin menginginkan hadiah atau hukuman tanpa melihat nilai kebersihan, seperti itu. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri kalau dipantau terus anak tidak mandiri. Nah, aku harus dipantau ya orang seperti itu, enggak mau mengerjakan lah. Oke, lanjut manajer ini suaranya netral, ya, orang seru, orang lembut, netral, mengalir. Beda dengan yang teman. Papa di, nah, ya, waduh sudah unsurnya unsur apa? Kedekatan bahkan kita tidak boleh. Tercipta identitas positif, jelas identitas positifnya sudah tercipta. Ketika anak kita berikan sesuatu yang memang betul-betul tidak menyalahkan, mudah-mudahan tercipta identitas positif. Mengajukan pertanyaan bermakna, jelas bermakna. Orang tanya, kamu terlambat kenapa, ya kan? Alasannya apa, seperti itu. Membantu siswa memecahkan masalah, jelas. Buat pertanyaan romantik, bantu siswa tersebut terlambat. Kira-kira apa solusinya ya ketika terlambat, seperti itu. Kemudian apa dampaknya? Ini dia, murid menjadi mandiri. Kenapa? Karena dia ketika melakukan sesuatu itu semua solusinya datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Faktor intern, bukan motivasi ekstern. Oke, mudah-mudahan kita kemudian PD memecahkan masalah sendiri. PD itu kalau posisi kita menjadi manajer. Kira-kira Bapak Ibu menjadi posisi apa? Manajer. Insya Allah mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan Bapak Ibu menjadi semangat. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia. Kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama bertahan hidup. Jelas kita punya kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Tidak mungkin kalau tidak apa? Sandang, pangan, papan, ya kan? Iya. Kasih sayang, jelas kebutuhan dasar manusia kasih sayang, rasa diterima, ya enggak? Nggak mungkin kalau tidak ada kasih sayang. Seperti itu. Penguasaan, artinya apa? Ketika kita bisa menguasai sesuatu, bisa menjaga sesuatu, kita merasa kebutuhan kita sudah terpenuh. Penguasaan, kebebasan jelas. Kita bebas, tapi perlu lihat sesuatu aturan. Yakinan pula lagi-lagi. Kesenangan apalagi kita manusia normal, nggak mungkin kita tidak punya kebutuhan dasar kesenangan. Apa yang membuat senang Bapak Ibu? Kebahagiaan.
Apalagi Bu Emma senang kenapa? Kenapa Bu Emma? Kebutuhan dasarnya senang kenapa? Bu Emma? Kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Faktor apa yang mengganggu senang? Pasti duit jadi. Yakin uang ini kesenangan. Betul nggak? Tuh, kalau nggak mungkin ya nggak uang ya Jepang. Oh iya bahagia, betul. Nah sekarang ada pertanyaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira ini apa nilainya? Nilai kebutuhan dasarnya apa? Apa kesenangan, penguasaan, atau kasih sayang, atau kepuasan, atau kebebasan? Yang satu, apa itu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kasih sayang. Apa coba? Aku senang. Kesenangan dong, ya kan? Artinya anak tersebut sudah memenuhi kebutuhan kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa itu? Kasih sayang. Ya, sama bikis, ibu kejar aku. Bikis berarti kasih sayang. Ya kan? Itu bikis ya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa itu? Kepuasan. Betul nggak? Penguasaan. Aku hebat dan bisa bikin ibu kejar. Aku bosan belajar memarahi ke 19. Apa? Aku bosan belajar memarahi ke 19. Nilai kebutuhannya apa? Kebebasan. Oke, itulah diantaranya. Kemudian ini ada dunia berkualitas. Ada pertanyaan, siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya, biasanya berdasarkan pengalaman membuat sebuah album kenangan, ditulis atau disimpan di mana. Itu dunia berkualitas kita. Yang pertama, siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Silakan. Ada nggak kira-kira yang paling penting? Ada. Pak Fandi siapa? Sebenarnya nggak apa-apa. Siapa yang paling penting coba? Ayo. Jelas keluar. Ya, terutama juga jelas suami ya. Kemudian nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa kira-kira nilai kebajikan yang ada dalam hidup Anda? Apa kira-kira? Kebajikan. Nilai kebajikan apa kira-kira? Jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu silakan Bapak Ibu sendiri ya. Jujur umpamanya, tanggung jawab, disiplin ya. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat yang paling ingin Anda ingin itu apa? Karakter. Jujur, tanggung jawab, atau apa? Silakan Bapak Ibu sendiri yang jawab. Jujur umpamanya berarti ingin jadi orang yang dipercaya, amanah seperti itu. Apa pencapaian Anda yang sangat dibanggakan? Apa Bu? Enak. Pencapaian yang sangat dibanggakan. Pasti ada. Jangan lupa lagi ya. Apa kira-kira pencapaian dalam hidup Anda? Pak Fandi apa? Iya, yang sangat pencapaian yang sangat dibanggakan. Itu muncul dari diri kita sendiri. Kalau saya pribadi menjadi PKK, ya kan? Tidak salah, itu kan sendiri pribadi. Pencapaian ya kan? Pencapaian. Pak Sigit namanya menikah, ya kan? Pencapaian, ya kan? Nah iya, ya boleh itu kan yang paling sangat dibanggakan. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Silakan masing-masing menurut Anda ideal yang mana?
apa jadi guru atau jadi petani atau jadi peternak, silakan, itu pribadi masing-masing. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah puncak titik hidup Anda. Kalau saya pribadi bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Itu puncak. Paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kalau saya, mungkin Bapak Ibu beda. Karena kita harus bermanfaat untuk orang lain, artinya kita banyak teman. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Siapa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kalau saya ya istri, ya kan? Anak, keluarga, itu bermakna. Tanpa mereka, apa kita? Tanpa dukungan mereka, apa kita? Seperti apa kita? Keluarga, istri, anak, itu yang paling bermakna untuk diri saya. Oke, lanjut. Ini apa, Bu? Apa ini? Segitiga restitusi yang tadi kata Bapak Ibu asing kita lihat. Segitiga restitusi di sini ada tahapannya. Apa itu segitiga restitusi? Masih ingat nggak segitiga restitusi apa tadi? Bapak Ibu masih ingat nggak segitiga restitusi apa? Apa tadi? Pilihan apa? Apa segitiga restitusi? Penerapan ketika menghadapi sebuah masalah biar anak tersebut menjadi anak yang lebih mandiri, bertanggung jawab dan sebagainya. Nanti ada. Kemudian apa tantangannya, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya, di dalam validasi menstabilkan identitas seperti tadi, tidak memojokkan anak tersebut sudah berbuat salah, seolah-olah malah menghukum, itu tidak boleh. Kalau menggunakan segitiga restitusi. Kemudian kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi contohnya ketika pada anak terlambat, kamu yang paling sering melakukan ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya kita lihat langsung saja di sini restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan yaitu Diane Gosset berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri. Kan tadi saya menjelaskan dan bertanggung jawab. Lanjut. Saat guru di posisi manajer, ini lagi manajer, ya, bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrisik seperti tadi. Solusi datangnya dari dalam diri siswa tersendiri, bukan dari luar. Kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif. Karena apa? Ketika sebuah kebiasaan yang positif itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Murid datang tepat waktunya di kebiasaan, lama-lama kebiasaan. Kalau terlambat kayaknya kok malu seperti itu. Mungkin bisa kita terapkan kita sebagai guru seperti itu. Kalau kita terlambat malu, tidak menghargai diri kita sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Berikut contoh video segitiga restitusi, bisa tampilkan ya. Jadi penerapannya segitiga restitusi. Saya juga kemarin sudah membuat. Ini yang dari komputer. Nanti ada saya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Ini Saya validasi dapat di dia depan tapi kelas. lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah,
Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, demikian contoh penerapan sintetika restitusi di mana tadi ada siswa yang merasa difitnah ya. Tapi Bapak yang tadi memberikan pertanyaan tidak memojokkan ya. Kemudian menanyakan apa sebabnya kok bisa marah-marah ya kan. Kemudian memberikan sebuah keyakinan. Selanjutnya menanyakan sebuah keyakinan yang solusinya datang dari anak tersebut sehingga anak menjadi mandiri seperti tadi ketika restitusi mengatakan demikian. Kemudian menstabilkan identitas tadi dari video yang sudah kita lihat, berdasarkan visi membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Jadi jangan kita langsung menghukum, itu proses mereka. Selanjutnya berperan menggeser identitas murid dari gagal menjadi identitas sukses. Gagalnya di mana tadi? Marah. Tapi setelah kita coba berdialog, stabilkan ternyata dia jadi bukan pemarah sebenarnya. Ya kan? Selanjutnya jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Itu tidak boleh sebagai guru seperti itu. Artinya apa? Anak bersalah jangan dikritik, tapi distabilkan mereka. Oke, ajukan beberapa pertanyaan. Misalkan membuat kesalahan itu yang wajar itu. Tetapi kalau sering dilakukan ya berarti tidak baik. Kemudian manusia tidak akan sempurna. Berikan seperti itu penguatan kepada anak. Memang betul ketika kita marah, kita terlambat, itu wajar. Tapi kalau sering dilakukan ya tidak baik. Semua bisa melakukan seperti itu. Kemudian kita juga bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, jangan menyalahkan kesalahan mereka, ya. Tetapi fokus memperbaiki masalahnya. Seperti itu. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu pertanyaan pada tahap menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maksudnya apa? Mereka sebenarnya memiliki suatu kebutuhan dasarnya itu seperti mau diapakan aku seperti itu. Selanjutnya guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang tadinya responnya hanya anak salah, sekarang jadi proaktif. Ya, proaktif maksudnya apa? Ya aktif bertanya, tidak diam saja. Mengenali dan mengatur kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid.
Nah, ketika kebutuhan murid ini dapat diperbaiki, mudah-mudahan kita menjadi guru yang mempunyai apa? Disenangi oleh murid. Ketika kita dicari seperti itu. Jangan kita yang mencari murid, tapi guru yang mencari kita. Kemudian pertanyaan disampaikan dengan ada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Itu ditafsir validasi tindakan yang salah. Jangan memojokkan anak. Kamu ini loh salah. Tidak seperti itu. Kamu itu loh tidak benar. Tidak seperti itu. Lanjut. Ajukan pertanyaan yang bisa membuat tindakan salah menjadi benar, seolah-olah benar, sebenarnya salah. Ya, apa? Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Artinya, pasti kamu melakukan marah ada alasannya. Ya, tidak mungkin tidak ada alasannya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jelas ketika ada anak yang marah, kan sering kita lihat itu. Diwadahi kan marah, nangis, mempertahankan. Pasti ada. Tugas kita apa? Validasikan. Jangan langsung menyalahkan satu dengan yang lain, tidak boleh. Apalagi anak SD, rentan sekali. Ayo kita coba menerapkan. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Pelajari perilaku anak tersebut. Kalau SD itu, wah multi banyak masalah, ya. Karena anaknya masih cenderung apa? Cenderung butuh perhatian. Pak, Bu, kayak nakal, Pak, Bu, itu diri saya. Nah, seperti itu. Lanjut. Kalau ketika menanyakan keyakinan, yakinkan kepada mereka. Ketika membuat salah itu jangan langsung apa? Menghukum, tapi yakinkan. Kira-kira kalau kamu salah itu apa yang kamu bisa lakukan biar tidak salah? Apa yang bisa membuat kamu menjadi anak yang punya jiwa komitmen, mandiri, tanggung jawab? Itu di tahap menanyakan keyakinan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian saat kita telah divalidasi identitas sukses stabil, artinya anak ketika berbuat salah itu datangnya motivasinya, solusinya bukan dari bapak ibu guru, tapi dari anak itu sendiri. Kemudian apa sih sebenarnya segitiga institusi yang diharapkan? Satu, murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, dibuka wawasan mereka. Yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Itu Bapak Ibu segitiga institusi. Jadi ini saya tidak perlu ditampilkan. Nah, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah mendengarkan pemaparan saya disiplin positif dari awal sampai akhir tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita ini dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Ya, kalau ada pertanyaan, kira-kira cukup jelas penjelasan dari saya? Cukup, alhamdulillah. Mari kita mulai menjadi seorang guru di posisi kontrol manajer. Menyelesaikan masalah menggunakan apa? Segitiga institusi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan sudah jelas pemaparan dari saya. Saya akhiri. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.